Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa wa akhwati fid din rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah taala mudahkan kita untuk hadir melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Kita lanjutkan ya ikhwan, tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Pada pertemuan yang lalu, ikhwan, kita sudah sampai kepada Nabi Ismail, betul. Ada beberapa faedah yang ingin saya sampaikan sebelum kita lanjutkan sebentar, bahwa ternyata kecemburuan adalah merupakan tabiat dasar seorang wanita. Ya. Jangankan kita ya ikhwan, istri Nabi saya cemburu, apalagi istri antum. Dan kita katakan Allah ciptakan di balik kecemburuan itu adalah banyak kemaslahatan. Ya, oleh karenanya antum boleh mengamalkan ya, supaya istri gara-gara karena cemburu maka poligami itu menjadi sehat. Jadi ada orang yang waktu itu monogami, maka istrinya biasa-biasa aja, dia tidak merawat dirinya. Ya, ini live sama ibu-ibu nggak Pak Rizal? Ibu-ibu dengar ya? Ya, maka ketika suaminya kawin lagi, dia merasa tertantang untuk bisa tampil lebih dari madunya. Maka kecemburuan ini sesuatu yang maslahat sebetulnya ikhwan. Jangan dicela kalau istri kita cemburu. Ya, makanya kalau dua istri ya bisa terjadi persaingan yang sehat sehingga mereka tampil ingin memberikan pelayanan yang terbaik ya. Wallahu a'lam benar atau tidak, karena saya tidak mempraktekkan. Kita semua penakut di sini. Ya. Dan juga kisah pelajaran tentang bagaimana Hajar ya. Ya, yang kata Nabi SAW, wadzalika sa'yun nas, karena adanya Hajar yang mencari air, mencari bantuan, maka itu menjadi sebuah ibadah sampai hari kiamat. Maka sampai hari kiamat kita akan selalu mengenang bagaimana perjuangan, tawakal, keyakinan yang sangat kuat dari seorang Hajar. Ya, bagaimana ya ikhwan, dia bisa menggabungkan antara keyakinan yang kuat. Makanya beliau mengatakan, idzan la yudayyu'na, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Ini keyakinan yang kuat ya akhi. Keyakinan yang sangat dalam lahir dari seorang hamba Allah yang meyakini akan kebesaran kemahakuasaan Allah Subhanahu. Jika Allah yang memerintahkan, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah kewajiban kami kata Allah menolong orang-orang yang beriman. Yang penting antum yakin. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah. Jika kita bertakwa, beriman kepadanya, maka Allah tidak akan biarkan kita sendiri. Allah akan membantu dan menolong kita. Dan juga ya ikhwan, ada yang namanya tawakal dalam Islam adalah sesuatu yang muncul sesudah usaha. Ya, kalau langsung menyandarkan diri kepada Allah tanpa ikhtiar, itu namanya tawakul. Ya, atau itikal. Ya, sebagaimana dulu ada seorang sahabat yang, ya Rasulullah, saya ikat onta saya atau saya bertawakal.
Ya, kata Nabi SAW, ikilha wa tawakkal. Ya, ikat dia baru tawakal. Jadi ada usaha dulu. Bayangkan ya ikhwan, lihat beliau mencari perjuangan bolak-balik dari Bukit Sofa, Marwah. Tapi dari mana munculnya air? Apakah di Bukit Sofa? Apakah di Bukit Marwah? Tidak. Tapi justru di kaki seorang anak kecil yang tidak berdaya. Ya, untuk agar terkadang ya ikhwan, agar kita tidak sombong, supaya kita tidak mudah menyandarkan segala sesuatu kepada sebab. Ya ikhwan, Allah memerintahkan kita menempuh sebab. Jika mau kaya bekerja, jika mau pintar mau sakit, mau sehat berobat, tapi tidak boleh menyandarkan kepada sebab. Ya, maka kadang-kadang muncul kesombongan. Maka Allah Ta'ala jadikan air Zam-Zam justru di kaki, jauh dari tempat sa'inya Safa dan Marwah ini. Nah ini ya ikhwan ya, begitulah pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari kisah itu. Lalu juga salah satu pelajarannya adalah bahwa ada sunnah berlari-lari kecil ketika kita sa'i, ya. Iya. Ketika sa'i ada sebuah lembah yang landai, dan di situ memang Siti Hajar lari-lari di situ karena landai, dia lari, berlari kecil. Maka jadilah itu kemudian menjadi ritual ibadah sampai hari kiamat. Makanya setiap kita mulai, kalau sekarang apa namanya, lampu hijau, kita berlari kecil di situ. Nah, pertanyaannya, bukankah yang sa'i Hajar, tapi mengapa justru wanita tidak boleh lari-lari kecil? Yang sunnah laki-laki, padahal yang melakukannya, yang mencontohkan Siti Hajar. Ya ikhwan, kata para ulama, ini karena waktu itu Hajar berlari ketika tidak ada orang yang melihat. Bahkan disebutkan dalam hadis yang kita kemudian dia mengangkat kainnya supaya bisa berjalan cepat, dia angkat kainnya karena tidak ada yang melihat. Adapun sekarang ya tidak mungkin, ya. Ya, maka hanya disunnahkan untuk laki-laki. Nah, lalu juga kita lanjutkan ya ikhwan, kisah tentang Ibrahim. Lalu kemudian dia meninggalkan meninggalkan Mekah, meninggalkan Irak, ya. Ya, lalu kisah selanjutnya adalah kisah penyembelihan Ismail. Ya, kita lihat dalam surah Az-Zariyat, surah As-Saffat, ini secara panjang lebar Allah Subhanahu wa taala gambarkan kisah penyembelihan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, lalu kita lihat ya. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nah, maka ketika dia setelah selesai dibakar, ya ada penyiksaan dan yang kemudian apinya menjadi dingin, maka Ibrahim meninggalkan kaumnya dalam keadaan masih musyrik. Dia katakan, sesungguhnya ya aku akan pergi, sesungguhnya Rabbku akan memberikan aku petunjuk hidayah. Rabbi habli minas sholihin, maka ya Allah berikanlah aku keturunan yang soleh. Lihat ya ikhwan, setelah melihat kaumnya menolak dakwanya, apa yang dipikirkan Ibrahim? Saya harus punya penerus dakwah ini. Ya, makanya ikhwan, makanya dalam Islam kita disunnahkan memperbanyak anak. Ya, memperbanyak anak. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, tazawwaju, menikahlah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik laki-laki di umat ini adalah yang banyak istrinya. Iya, ya. Sebaik-baik laki-laki di umat ini adalah, ini Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas, ya. Menikah kalian, dan sesungguhnya laki-laki terbaik di umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Kita semua belum yang terbaik ini. Ya. Maka segera dia katakan, Rabbi habli minas sholihin. Ya ikhwan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seandainya menikah satu-satunya tujuannya adalah memiliki anak, maka cukup dikatakan inilah sangat agungnya ini menikah. Lihat bagaimana Zakaria. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, aku sungguhnya tulangku sudah mulai rapuh. Rambutku sudah memutih, dan aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i, aku khawatir tidak ada yang akan meneruskan ini dakwah tauhid di belakangku. Fahabli min ladunka waliya, maka kasih aku keturunan. Diriwayatkan ini sudah tua ini Nabi Zakaria. Istrinya juga sudah mandul, sudah tua, sudah menopause, ya. Ya, lalu Allah Ta'ala katakan, ya Zakaria inna nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya. Lihat ya Allah, lihat ikhwan, semua nabi minta anak. Ya.
Dari mana Nabi Zakaria berdoa ini? Karena setelah dia melihat kemenakannya, yaitu Maryam, ya, ada sebuah keajaiban apa? Setiap dia masuk mihrabnya, dia wajada indaha rizqan, dia mendapati banyak buah-buahan. Yang kata ilmu tafsir, buah-buahan yang musim dingin ada di musim panas, musim panas ada di musim dingin. Ini keajaiban menurut dia. Lalu dia berpikir, kenapa saya tidak bisa punya anak jika Allah menghendaki? Kok ini ponakannya dia yang diminta menjaganya, yaitu Maryam, mendapatkan rezeki padahal dia kerjanya cuma beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dia pun berdoa kepada Allah, minta keturunan. Maka Nabi Ibrahim pun juga, ya ikhwan, ya, minta keturunan. Makanya dia didatangi malaikat, ya. Ya, fabasyarnaha bigulamin. Ya, didatangi malaikat, ya. Nanti kita cerita di akhir nanti bagaimana ada sebuah adab-adab yang kita pelajari dari. Jadi ikhwan, Nabi Ibrahim ini sempurna, tauhidnya kuat, kokoh. Ya. Tapi pada saat yang sama dia juga berakhlak, terbangun dari akhlak yang mulia. Nanti kita lihat khususnya dalam penerimaan tamu. Maka Nabi SAW mengatakan, karena awwalu man dayyafad daifa Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya orang yang pertama kali menjamu tamu adalah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Siapa tamunya? Adalah para malaikat. Nanti kita lihatnya. Kita lanjutkan. Fabasyarnahu bigulamin halim. Lalu kami berikan kabar gembira dengan seorang laki-laki, anak laki-laki halim. Apa artinya halim, ya ikhwan? Sabar. Kalau Ishak, Allah Ta'ala katakan fabasyarnahu bigulamin alim. Makanya para ulama lebih cenderung menguatkan pendapat bahwa yang disembelih adalah Ismail. Kenapa? Kesabar-sabar. Kalau Allah tidak dia sabar, bagaimana mau dia disembelih? Orang Yahudi mengatakan yang disembelih siapa, Pak? Ishak. Karena memang tidak dijelaskan secara eksplisit siapa yang disembelih. Ya, di Al-Quran maksudnya. Mereka mengatakan Ishak, tapi ada dalil yang lebih telak lagi. Di ayat yang lain disebutkan bahwa fabasyarnahu bi Ishaqa wa min waraihi Ishaqa Yaqub. Lalu kami berikan kabar gembira kepada Sarah, yaitu akan lahir namanya Ishak. Di belakangnya Ishak akan ada Yaqub. Kata para ulama, seandainya Ishak yang disembelih, tentu Allah tidak akan mengabarkan bahwa dia punya anak. Ya. Tapi karena dia bukan ini disembelih, maka Allah katakan nanti di belakangnya dia ada anaknya namanya Ishak. Kalaulah itu Ishak, tentu Allah potong, jangan. Karena ini mau disembelih. Nah, ini dia dalil yang kuat bahwa dan pendapat yang mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan ini adalah Ismail. Kenapa? Dari penamanya namanya Gulamin Halim, anak yang sabar. Dan bagaimana sabarnya nanti kita lihat. Ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Ismail sudah mencapai umur dewasa. Sa'ya artinya umur ketika anak ini sudah mampu membantu orang tuanya berusaha. Kata para ulama, ya ikhwan, mengapa Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya di saat dewasa? Kenapa, ya ikhwan? Kata para ulama, karena usia anak dewasa adalah puncak kecintaan seorang ayah kepada anak. Saya tidak memungkiri kalau anak kecil kita senang, Pak. Betul nggak, Pak, ya? Ya. Khidri punya bayi senang banget, Pak, ya. Ya, luar biasa, kita senang. Kemudian dia TK, senang, Pak. Lalu kemudian dia SD. Tapi kata para ulama, seorang ayah itu puncak kecintaannya kepada anaknya adalah ketika anaknya sudah mulai pintar bekerja. Bukan begitu, Pak? Ada yang sudah bekerja anaknya. Di situ puncak kecintaan ayah. Kenapa? Anaknya sudah dewasa dan mulai bisa membantu dia. Saya belum bisa membayangkan karena anak saya masih kecil-kecil. Ya. Maka Allah Ta'ala menyuruhnya justru di puncak cintanya. Ya, dan ini anak adalah merupakan yang sesuatu yang paling dicintai oleh Ibrahim. Bayangkan, tidak punya anak 80 tahun, berpuluh-puluh tahun dia tidak punya. Lalu kemudian punya anak, disuruh sembelih. Lalu kemudian disuruh menyembelihnya di saat puncak kecintaan Ibrahim kepada Ismail sedang tumbuhnya luar biasa. Maka ini, ya ikhwan, saya katakan, ya, ujian para nabi adalah ujian paling berat. Maka Nabi SAW ditanya, ayyun nasi asyaddu balaan, siapakah manusia yang paling besar ujiannya? Kata Nabi, al-anbiya, ya, thumma salihun, lalu orang soleh, thumma al-amsal fal-amsal, lalu kemudian sesudahnya. Yubtala rajul ala qadri dini, ala bihasbi dini. Sesungguhnya manusia akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Kalau imannya kuat, ditambah lagi ujiannya. Tapi kalau imannya lemah, maka dikurangi ujiannya. Nah, makanya Ibrahim diberi, makanya ikhwan, hanya 2 orang yang memiliki gelar khalilani, 2 kekasih Allah. Siapa? Rasulullah dan
Ibrahim alaihi salam. Ya. Qala, maka Ibrahim pun datang berkata, "Ya bunayya, wahai anakku." Dan ini panggilan kesayangan ya akhi. Ini menunjukkan dalam berdialog dengan anak, panggil dia dengan panggilan yang melembutkan hatinya. "Ya bunayya, wahai anandaku." Bukan ya walad. Ya walad itu kasar. Ya bunayya, wahai anakku yang kecintaan hatiku. Ini karena ini anak senang dipanggil dengan panggilan itu. "Inni ara fil manami." Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuk, bahwa aku menyembelihmu. Ya ikhwan, ini ujian yang paling berat. Kenapa? Perintah Allah datang di tingkat yang rendah. Kita tahu bahwa wahyu itu tingkat-tingkat. Para nabi memiliki komunikasi dengan Rabbnya dengan bertingkat-tingkat, Pak. Terkadang bicara langsung, ya. Lalu kemudian yang paling rendah adalah mimpi. Ini jadi wahyu yang paling rendah. Ini ujian bagi Ibrahim. Kalau langsung didengar dari Allah, tentu Ibrahim langsung. Tapi ini menguji keimanan beliau, maka dikasih dia perintah dengan tingkatan yang rendah, yaitu mimpi. Terkadang Nabi Ibrahim juga ada juga dengan malaikat. Malaikat utus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu. Tapi ini yang paling rendah dengan mimpi ya ikhwan. Subhanallah, berat sekali bagi Ibrahim. Memang Nabi Ibrahim pernah juga dengan ketika selesai berdialog dengan Namrud kan, dia katakan Rabbi alladzi yuhyi wa yumit. Robku yang menghidupkan dan mematikan. Maka suatu ketika setelah itu dia bilang, "Ya Allah, ya arini kaifa tuhyil mauta." Ya Allah, tunjukkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Ya. Maka Allah Ta'ala katakan, "Afala tu'min?" Ya, apakah kau tidak beriman? Apakah kau belum percaya wahai Ibrahim? Bala, kata Ibrahim, tidak. Ya, walakin liyatma'inna qalbi, agar hatiku lebih tenang. Ini para ulama mengatakan ini bukan bentuk keraguan-raguan Ibrahim, ya, tapi bentuk bagaimana dia ingin meningkatkan dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Ya, maka Nabi Ibrahim diperintahkan apa Pak? Menyembelih burung. Para ulama berbeda pendapat. Burung apa ya? Yang mengatakan burung ini, burung itu. Tapi ini tidak penting karena Al-Quran tidak menyebutkannya. Ya, Al-Quran tidak menyebutkan burung apa, burung hudhud, burung apa nggak jelas. Tapi yang burung. Fasuhurna ilaik, maka sembelih, cincang-cincang. Ya, jadi ada 4 burung, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 4. Burung disembelih oleh Ibrahim lalu dicincang-cincang, Pak. Lalu kemudian dicampur-campur. Daging yang ini dicampur semua, darahnya semua dicampur-campur. Ya, lalu kemudian disebutkan sebagian tafsir mengatakan ditaruh di 4 gunung masing-masing. Sudah dicampur dagingnya 4 burung tadi ini. Kepalanya dipegang oleh Ibrahim. Maka Allah Ta'ala katakan panggil dia. Maka dipanggil kembali, lalu kemudian datang semua. Daging bercampur dengan darah, bercampur darah, dan masing-masing tidak bercampur-campur. Makanya ketika Ibrahim menyodorkan kepalanya, kalau bukan dagingnya dia nggak mau, menolak. Nah kalau dagingnya sendiri dia baru masuk dia ini. Luar biasa, dan Ibrahim melihat itu semua. Subhanallah. Bagaimana Allah berkuasa menciptakan sesuatu dari tidak ada lalu menjadi ada. Jadi daging-daging bercampur kembali sesuai dengan masing-masing yang tadi 4 itu. Tidak, kalau ketemu dengan bukan kepalanya dia nggak mau. Dia cari kepalanya masing-masing. Subhanallah. Nah ini bentuknya apa? Allah perintahkan, Rabbi arini, wahai Allah, tunjukkan kepadaku. Nah ini bentuk yang kedua terkadang dengan malaikat. Nah makanya malaikat datang memberi kabar gembira kepada Hajar, istri Sarah, bahwa engkau akan punya anak. Nah ini perintah penyembelihan datang dalam bentuk wahyu yang paling rendah, ya, untuk menguji dan kita katakan ya akhi, wahyu bagi para nabi adalah kebenaran. Mimpi untuk Nabi adalah wahyu. Ya. Selain Nabi, mimpinya tidak boleh dijadikan dalil. Saya ingatkan sekali lagi, tidak boleh mimpi dijadikan dalil. Ya, seorang ustadz bermimpi, saya dapat wangsit, engkau harus baca ini 7.000 kali itu 4 dia, tidak boleh. Tapi kalau para Nabi mimpinya benar. Ya, mimpinya benar. Dan ini tingkat rendah yang paling rendah. Ya, anni azbahuk, saya menyembelihmu. Dan ini ya ikhwan, ini merupakan bentuk komunikasi Ibrahim yang sangat santun. Ya, dia katakan aku melihat dalam, dia tidak katakan Allah perintahkan saya sembelih kamu, siap ya. Kalau tidak katakan, dia sangat bentuk redaksi yang sangat indah. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku. Dia tidak katakan Allah perintahkan aku menyembelih kamu, tidak. Walaupun to the point bisa, tapi Nabi mengatakan saya melihat dalam mimpiku. Dan ini Ismail sudah tahu bahwa ayahnya Nabi pasti mimpinya benar, wahyu. Nah, lalu lihat
perhatikan. Fanzur madza tara. Perhatikan bagaimana menurutmu wahai anakku. Subhanallah. Ya. Ini masalah dalam masalah akidah ya ikhwan. Bagaimana Nabi Ibrahim menggunakan cara dialogis ya. Bagaimana menurut pendapatmu wahai anakku. Ya. Ya, ini dia. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ya, maka berkata Ismail, ya abati, wahai ayahku. Ini juga panggilan kesayangan dari ayah, dari anak kepada orang tua. Ya abati. Perhatikan kalimat Ibrahim juga kepada ayahnya, ya kan? Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'. Ya, wahai ayahku, yang selalu pakai ya abati. Ini juga. Lakukan apa yang kau diperintahkan. Satajuduni insyaallahu minas syakirin atau minas sabirin? Minas sabirin. Ya ikhwan, ini pentingnya kalimat insyaallah. Dia katakan insyaallah. Kata para ulama, seandainya dia tidak mengucapkan insyaallah, mungkin dia tidak sabar. Ya, siapa yang ya ikhwan melihat pisau sudah di depan mata? Siapa yang tidak sabar? Ini maka ya masya Allah, jangan salah gunakan kalimat insyaallah ya ikhwan. Insyaallah adalah kalimat isti'anah, kalimat memohon pertolongan kepada Allah. Lihat Ibrahim, Nabi Sulaiman, tatkala dia ingin mencampuri 99 istrinya. Ya, dia katakan Allah akan saya akan campuri semua istriku dan akan lahir laki-laki yang akan berjihad. Ternyata dia tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Akhirnya tidak ada yang hanya ada satu, itu pun cacat. Nah, begitu juga Ismail, kata para ulama, seandainya dia tidak katakan insya Allah, mungkin dia tidak sabar. Maka ya ikhwan, ya di kita Indonesia ini kan insya Allah ngeles. Ya, insya Allah ngeles, insya Allah loh ya ini. Padahal insya Allah itu adalah isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Kita sudah mau datang, insya Allah saya datang. Artinya pertolongan Allah kami butuhkan untuk agar saya bisa diberi jalan untuk datang. Ya, insya Allah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala tatkala Ibrahim keduanya telah pasrah, perhatikan bahwa aslama, dia sudah pasrah. Ya. Wa tallahu lil jabin, maka Ibrahim pun membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Ya. Mengapa di pelipisnya ya ikhwan? Jadi pelipisnya menghadap ke tanah. Ya. Ini permintaan Ismail. Oh ya, wahai ayah. Jadi dia disembelih dari belakang sini, Pak ya. Ya. Kenapa? Agar Ibrahim dan Ismail tidak saling melihat, sehingga muncullah rasa iba. Antum bagaimana kalau anak kita sembelih sendiri? Anak kita melihat mata kita saja sudah nggak mampu, kita mau disembelih anak kita. Maka caranya apa? Dibalik. Maka watallahu, pelipisnya Ismail itu di tanah. Subhanallah ya akhi. Ya, bagaimana ini dua hamba Allah yang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan puncak perintah Allah yang sangat luar biasa, menyembelih sesuatu yang paling disayangi. Ya, dan dua-duanya pasrah, dua-duanya sabar. Ya, subhanallah ya akhi, ya. Watallahu lil jabin. Wa nadainahu. Ya, kita ini dulu ya. Dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi disebutkan bagaimana ada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata bahwa ketika keduanya sudah akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Oh ya, sebelumnya Nabi Ibrahim digoda oleh syaitan. Ya. Jadi tempat penyembelihan itu di Mina, ada manhar di situ. Ya ikhwan, kalau bapak-bapak pernah haji mungkin pernah melihat bagaimana tempat di situ tempat penyembelihannya. Ya, makanya sekarang jadi ritual haji menyembelihnya di Mina. Nah, juga pada saat beliau akan menyembelih anaknya, beliau digoda syaitan. Maka Ibrahim pun melemparnya sebagai bentuk ya perlawanan kita, dan itu kemudian dijadikan ritual haji agar seorang akan mengingat bahwa syaitan akan menjadi musuh kita. Itu sebetulnya bentuk bentuk perlawanan kita kepada syaitan. Sayangnya banyak orang sudah melempar setan, setannya ikut pulang ke Indonesia. Ya, tapi saya ingatkan ya akhi ya, ini sebagian jamaah kita sudah kita bilangin waktu manasik tetap aja emosi kalau sudah berkerak. Ini udah 7 butir sudah selesai. Setan kamu, gara-gara kamu saya cerai sama istri saya. Sandalnya juga dilempar semua.
Itu bukan setan ya, itu tidak bukan setan di situ. Setan, kata Nabi, inna syaitan yajri ibni Adam majrad dam. Supaya setan mengalir di peredaran darah kita. Maka lihat orang kalau lagi marah kan darahnya tinggi, itu makanya setan itu masuk di situ. Kalau lagi marah kan, kata Nabi, setan itu marah itu dari setan. Maka jika engkau marah maka berwudulah. Kenapa? Aliran darah kita dia masuk di situ. Nah, maka ritual Pak, orang berhaji, masya Allah Pak, makanya orang-orang yang berhaji pulang itu insya Allah setan sudah kapok kali sama dia ya. Mungkin kamu sudah lempar saya. Ya, tapi ini kisahnya Ustadz Firanda kemarin, ada koruptor yang melempar nih, tiba-tiba dia juga dilempar. Dia bilang, wah ada tulisan ya, sesama koruptor, sesama setan tidak boleh saling melempar katanya. Subhanallah. Ini perjuangan jeluat. Iblis datang. Jangan kau bunuh anakmu ini begini, nanti begitu. Masya Allah. Ya ikhwan, saya katakan begini. Kata Nabi SAW, ya, ada hadis Nabi, innal walada mabkhalatun wa majbanatun mahzanatun. Ada 3 hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan di Sahihul Jami juga disebutkan, sesungguhnya anak itu mabkhalah, membuat kikir orang tuanya. Apalagi majbana, membuat orang tuanya pengecut. Apalagi mahzana, membuat orang tuanya susah. Ya akhi, ya, dengan alasan masa depan anak nggak mau bersedekah. Ini gimana sih mau bayar SPP anak ini Ustadz? Ini pelit jadi bersedekah. Kenapa? Takut. Gara-gara itu juga anaknya cuma 1. Ini takut gimana? Pengecut ini, nggak jadi ini. Seakan-akan tidak dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala, anaknya tidak banyak-banyak. Nah, ini mabkhalah, membuat orang baik. Makanya masya Allah ya akhi, perhatikan. Kata Nabi SAW juga majbana, gara-gara anak orang tua menjadi takut terbunuh. Ya, nggak mau berjihad. Nanti anak-anak saya jadi yatim Ustaz. Gimana ini? Subhanallah. Jadi takut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga majhala. Gara-gara anak menjadi bodoh. Kenapa? Gara-gara mengurus anak takutnya menuntut ilmu. Gimana Ustaz, saya pengen jaga anak saya nggak bisa. Majhala, maka membuat bodoh manusia. Ya, sibuk mengurus anak. Ya, ibu-ibu, ya, hati-hati. Gara-gara sibuk mengurus anak tidak ada waktu untuk menuntut ilmu agama. Padahal menuntut ilmu adalah wajib hukumnya. Ya, nanti anak saya terlantar, nanti anak saya ini macam-macam. Lalu juga mahzana, menyusahkan orang tua. Ya, orang tua dibuat sedih. Anaknya nakal, anaknya begini, anak begitu. Ada anak yang narkoba, anak yang nggak mau sholat, membuat sedih. Ya, makanya doakan anak kita. Ya, qurratu a'yun. Makanya kata Hasan Al-Basri, doanya orang mukmin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, kata Hasan Al-Basri ini menunjukkan bahwa kesenangan hati seorang mukmin di dunia adalah ketika mendapati anaknya soleh. Ya, anaknya soleh. Ini dia ya ikhwan ya, jangan bakhil, jangan bodoh dan menjadi pengecut. Dan ini ya akhi, masya Allah, orang ini Nabi Ibrahim lulus dari ujian yang sangat berat ini. Maka disebutkan Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, dengan tulus dan tabah sang anak berkata, ya abati usdud ribati hatta la aqtaribah. Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak bisa bergerak. Takutnya nanti kalau disembelih Ismail meronta. Maka kata beliau, wahai ayahku, coba lihat permintaan, usdud, kencangkan ikatan kakiku dan tanganku. Agar apa? Agar aku tidak meronta-ronta. Subhanallah. Ya. Lalu apa lagi kata beliau? Waqfub anni thiyabaka hatta la yantadih 'alaiha min dami. Ya, waqfub anni thiyabaka hatta la yantadhiha 'alaiha min dami syai'un. Fayanqusu ajri wa tarahu ummi fatahzan. Wahai ayahku, sing-singkanlah bajumu agar darahku tidak memercik mengotori bajumu, maka itu akan mengurangi pahalaku. Kenapa? Masya Allah, ini anak yang sangat-sangat luar biasa. Nanti kalau saya menyakiti, mengotori bajunya tidak mau ini Ismail. Subhanallah, anak yang berbakti ikhwan. Mengotori baju ayahnya, ini saat-saat begini masih ini. Angkat, singkan bajumu ayah. Nanti darahku nanti memercik, mengotori bajumu, dan itu mengurangi pahalaku nanti. Dan apa? Membuat ibuku sedih karena melihat ada bekas darahnya. Masya Allah, subhanallah. 3 manusia yang merupakan
Miniatur keluarga yang senantiasa ketika kita pergi ke Mekah, Pak, selalu mengingat 3 keluarga ini. Ketika kita tawaf, melihat ada maqam Ibrahim, ada hijir Ismail, ketika sa'i, tiga manusia yang sangat luar biasa. Ya, kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata beliau, wa ya abati istahidda syafrataka wa asri' marras sikin ala halki liyakuna ahwanu alayya fa innal mauta syadid. Kata beliau, wahai ayahku, tajamkanlah pisaumu, maka dan percepat gerakan pisau itu agar terasa ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat berat. Subhanallah. Wa idza ataita ummi faqra 'alaiha salam minni. Wahai ayah, apabila engkau kembali, sampaikan salamku sama ibu. Subhanallah. Coba lihat. Ini dialog ketika sebelum penyembelihan. Wa in ra'aita an tarudda qabisi ala ummi faf'al. Jika engkau melihat baju ini, engkau pandang baik untuk dibawa pulang, maka bawa pulang wahai ayah. Tapi jika tidak, jangan bawa pulang. Jika itu membuat hati ibu sedih. Faqala lahu Ibrahim, maka Ibrahim pun berkata, ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillahi ta'ala. Wahai anakku, dengan penuh haru, wahai anakku, sungguh engkau anak yang sangat membantu dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Sebagian anak, Pak, Masya Allah, menjadi penghalang kita dalam mentaati Allah. Tapi justru Nabi mengatakan, Nabi Ibrahim, ni'mal aun anta, sebaik-baik penolong dalam menegakkan perintah Allah engkau wahai anakku. Subhanallah. Ini adalah ujian ya ikhwan, ya, bagaimana kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini ujian diperintahkan, ya, bayangkan Bapak Ibu, diperintahkan meninggalkan Hajar. Meninggalkannya masih kecil di sebuah lembah yang tidak bertuan. Tidak ada tanaman sama sekali. Ini ujian pertama. Maka tidaklah berlebihan ya ikhwan, ya, kalau setiap kita bersalawat, kita senantiasa menggandengkan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat kepada Nabi Ibrahim. Makanya para sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, kaifas salatu alaik? Bagaimana kami bersalawat kepadamu? Maka Nabi mengatakan, katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz salawat yang paling sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, makanya subhanallah, ya, ini penyembelihan adalah kisah yang sangat lalu kemudian kita lanjutkan, ya. Masih ada waktu, ya, 15 menit lagi. Fafadainahu, ya, falamma aslam wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kemudian kami katakan kepada Ibrahim, kami panggil, wahai Ibrahim, ya, qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguh ini merupakan ujian yang berat, ya, dan Nabi Ibrahim lolos, ya ikhwan, ya. Wa fadainahu bidzibhin azim, lalu kami ganti, kami tebus anak itu dengan seekor domba yang besar. Domba, Pak, ya, domba. Apa kalau makanya yakin sebaik-baik, kata para ulama, ini khilaf ulama, mana yang paling baik untuk hewan disembelih ketika kita berkorban adalah domba. Don, ya, don. Kalau tidak ada baru kambing Jawa, ya. Apa kalau kita domba itu apa, Pak? Yang banyak bulunya. Ya. Biri-biri. Ya, don kalau bahasa Arabnya don, ya. Baru kalau tidak ada baru kambing Jawa. Kambing Jawa, dan kita disuruh milih yang paling gemuk, yang paling bagus kulitnya, tidak pincang, tidak picek, dan pokoknya yang terbaik, ya, yang terbaik. Ya ikhwan, ya, ini dia, makanya diganti, ditebus dengan bidzibhin azim. Baik, kita lanjutkan kisah Ibrahim yang lain, ya ikhwan, ya. Tatkala salah satu perintah berkhitan, ya, diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ibnu 80 sanah. Ini syariat khitan dari mana, ya akhi? Dari Nabi Ibrahim alaihi
salam. Umur berapa beliau? Kata Nabi SAW, Ibrahim berkhitan di usia 80 tahun. Dan ini ujian. Ya. Bayangkan ya ikhwan, apwan ya. Umur segitu disuruh sunat, coba lihat. Apa enggak berat itu? Ya kalau masih kecil enggak terasa sakit, Pak ya. Ini umur 80 tahun. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain bil qadum, dia dengan kapak, Pak. Makanya disebutkan dalam riwayat, dikatakan Allah mengatakan, kenapa engkau cepat sekali melakukannya? Kami belum menyampaikan dengan alat apa, katanya. Karena Ibrahim tunduknya kepada Allah, setelah ada perintah dia langsung khitan dengan kapak. Pada Allah katakan, kenapa tergesa-gesa terburu-buru? Kami belum kasih tahu alatnya untuk apa. Subhanallah. Antum kalau dengan kapak bisa luar biasa ini. Sekarang ada laser, Pak ya. Anak saya kemarin laser, Masya Allah sudah bisa langsung lari. Ada celananya lagi. Ada celana khusus sunat. Jadi setelah dia ini langsung main bola. Dulu kita Masya Allah 1 minggu nggak kemana-mana. Ya kan, dulu masih tahun pakai ini, pakai sarung, ada yang nyentuh sedikit, ya luar biasa. Nah ini Masya Allah, ikhtatana Ibrahim sama ini. Dan ini kata para ulama bentuk daripada ketaatan beliau. Jadi al-qadum itu pisau besar semacam kampak, ya. Dan ini sangat berat ya. Tapi dia tidak pernah ragu dengan melakukan itu. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat ya, Ali bin Rabah menyebutkan bahwa Ibrahim diperintah untuk berkhitan, tapi dia melakukannya terburu-buru sehingga belum ditentukan alatnya. Ya. Apa kata beliau? Wahai Rob, ya Rob, aku tidak suka menunda-nunda perintah. Subhanallah. Perintah datangnya sudah langsung diangkat. Lalu kemudian juga diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Ya, kata Allah dalam surah Al-Had, wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ibina wal qa'imina war ruk'is sujud wa adzin bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat Ibrahim di Baitullah, ya, hendaklah membangun. Makanya ketika Nabi Ibrahim datang, wahai anakku, sesungguhnya innallaha amarani bi amrin, sesungguhnya Allah memerintahkan aku dengan sebuah perintah. Apakah engkau ingin membantuku? Maka kata Ismail, oh inuka, saya akan membantumu wahai ayahku. Maka beliau pun menunjuk sebuah lembah yang agak sedikit tinggi, lalu kemudian dia membangun di sana Ka'bah. Dan dia menyusun batu bata, ya, batu dari sana. Lalu Ismail membantunya. Tatkala sudah mulai tinggi, maka Nabi Ismail memberikan batu, dan itu sekarang namanya Maqam Ibrahim. Maqam itu bukan kuburan, Pak ya. Orang Indonesia ini kan selalu, kalau makam selalu kuburan. Maqam itu artinya tempat tempat pernah ada di situ, ya. Maka dia berdiri di situ. Sampai sekarang Allah abadikan sampai hari kiamat kita bisa melihat telapak kaki Ibrahim ada di sana. Lalu kemudian ada Ismail membantu mengambilkan batu. Sambil berdoa apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bahkan setelah selesai dia juga bertawaf. Lalu selalu doanya adalah Rabbana taqabbal, ya Allah, terimalah amalan kami. Ya. Innaka antas sami'un, sungguhnya engkau adalah maha mendengar dan maha mengetahui. Ya ikhwan, inilah juga para sikap, ya, akhlaknya para salafus saleh. Mereka khawatir amalannya tidak diterima. Selalu makanya dikatakan bahwa laisa sya'nu fil amali, bukan yang terpenting itu beramal, walakinna sya'an tetapi yang penting adalah bagaimana Anda menjaga amal dari hal-hal yang bisa merusak dan membatalkan amalan itu. Maka kekhawatiran mereka, lihat disebutkan dalam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, setiap selesai Ramadan maka para salafus saleh senantiasa doanya 6 bulan itu adalah Rabbana taqabbal siyama, ya Allah terimalah amalan Ramadan kami. Sampai kapan? 6 bulan. Kenapa? Mereka jadi kekhawatiran terhadap amalan diterima tidak, itu lebih besar daripada amalan itu. Maka mereka tidak ujub, ya. Mereka tidak ujub dengan amalan mereka sendiri. Lihat, makanya ada seorang salaf mengatakan Khalilur Rahman, kekasih Allah, ya, kekasih Ar-Rahman, bana baitar Rahman, dia membangun rumah Ar-Rahman, tapi dia menangis, ya, berharap agar amalannya diterima. Bagaimana dengan kita? Kata para ulama, sungguh kita lebih utama berdoa dengan doa ini. Subhanallah. Dan juga lihat salah satu doanya Ibrahim, ya akhi, kata beliau, Rabbi wajnubni wa baniya an na'budal
asnam. Ya Allah, Rabbi ja'al balada hadza aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Wajnubni, ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya akhi, siapa yang berdoa ini? Bapaknya ahli tauhid, tapi dia khawatir terhadap syirik. Bagaimana kita? Kita lebih utama untuk berdoa dengan doa ini. Dan inilah kita ini, sensitivitas kita terhadap syirik jauh. Ya, Nabi Ibrahim berdoa dengan, ya Allah, jadikanlah aku dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari kesyirikan. Maka ya akhi, kata para ulama, kita lebih utama untuk berdoa dengan doa ini. Dan doa Nabi SAW juga berdoa dengan doa-doa tentang kesyirikan. Ya, doa dari menjauhkan kita dari kesyirikan. Oleh karenanya ya akhi, cukup waktunya 7 menit lagi. Perasaan lama sekarang maghrib isya ya. Dulu perasaan saya nggak pernah nanya ya, nggak pernah. Sekarang selalu diginiin sama beliau ya. Sekarang saya harus nanya-nanya terus ya. Berarti ada perubahan iklim. Ada tanya jawab sekarang. Oh iya, kita berarti habis isya saya ingin memberikan sedikit pelajaran tentang adab menerima tamu dari kisah Al-Quran. Karena Nabi mengatakan cara bertamu yang pertama itu diperhatikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mau sekarang atau habis isya? Sekarang aja. Sekarang aja, baik. Nah ini ya akhi ya, lihat bagaimana akhlaknya ahli tauhid. Kata para ulama, kita harus belajar dari Nabi Ibrahim bagaimana menerima tamu yang baik. Pertama, ketika tamu ini datang, ya kan? Ya, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim. Ya, apakah telah datang kata Allah cerita tentang tamu Ibrahim al-mukramin yang mulia. Izdakhalu alaihi, ketika mereka masuk, qalu salama, lalu mereka berkata salam. Qala salamun alaikum qaumun munkarun, keselamatan bagimu wahai kaum yang kami tidak kenal. Lihat, perhatikan pertama, Nabi Ibrahim memberikan akhlak menjawab salam lebih panjang dan lebih utama daripada salam. Nah, malaikat hanya mengatakan salam, tapi Ibrahim mengatakan salamun alaikum qaumun munkarun, keselamatan bagimu kaum yang kami tidak kenal. Ini juga akhlak bahwa Nabi Ibrahim menjamu tamu yang dia tidak kenal, tapi karena dia tamu baik-baik datang, dia tidak kenal tapi dia jamu. Apa yang terjadi ya? Setelah tamu datang tampan-tampan ya. Jadi sebelum dia pergi ke kaumnya Nabi Lut, dia mampir dulu di rumahnya Ibrahim, memberikan 2 kabar gembira, yaitu kabar gembira akan Sarah, ya, Sarah akan hamil. Makanya Sarah tertawa, fadhahikat. Dia tertawa, dia sendiri, saya sudah tua. Dan suamiku ini sudah tua jompo. Kenapa bisa saya bisa ini? Namanya Ishak ya. Nah, Ishak. Lalu juga kabar gembira bahwa dia kaumnya Lut akan diasap, yaitu dijadikan yang atas menjadi bawah. Faja'alna safilaha. Makanya ikhwan, hukum bagi homoseks itu biasanya dilempar dari gunung ke bawah. Itu hukumannya. Karena itu meniru bagaimana dulu mereka di atas dibalikkan tanah di bawah ini. Nah, makanya kalau ada orang yang mempraktekkan homoseks, itu dihukumannya sama, yaitu dilemparkan dari tempat yang tinggi, dari hotel turunin ke bawah, pecah sekalian. Ya, kalau Indonesia katanya mau bikin kongres ya. LGBT ini ya, ya akhi, ya, lihat, kamu ini pelajaran. Faraga ila ahli, maka dia segera pergi masuk ke dalam. Nah, ini menunjukkan ya akhi, tidak boleh membiarkan tamu lama tanpa disuguhin. Ini ngobrol 1 jam, belum ada airnya ya ini maaf ya ini. Nah, ini tidak, dia langsung setelah itu, maka ini akhlak. Maka saya dan ini menjadi akhlak turun temurunnya orang Arab, Pak. Saya masya Allah, saya kalau pergi bertamu di Arab itu, bahkan kita datang sudah ada. Ini lebih baik begitu. Ini jangan tamu dibiarkan kering tenggorokannya, setelah ngobrol lama baru tar dulu Pak ya saya ambil. Ini langsung paragal, dia segera pergi ke keluarganya. Faja'a bi ajlin samin, maka dia datang dengan apa? Dia memberikan makanan terbaik, apa? Daging anak sapi yang gemuk, yang sudah dipanggang dengan di atas batu. Ini makanan terbaik, Pak. Subhanallah. Nah, cuma memang ada hadis Nabi ya melarang kita at-takallub, menyulitkan diri ketika menerima tamu. Kata para ulama, kalau menerima tamu apa yang ada? Makanya Salman atau nggak salah ada sahabat Salman atau Abu Darda, ketika dia menjamu tamu dengan hanya air putih saja. Kata beliau, seandainya laula nahana Rasulullah bitakallub, seandainya Nabi SAW tidak melarang kami untuk menyusahkan diri, kami akan berikan yang terbaik. Makanya kalau ada tamu, apa yang ada aja. Tidak perlu tunggu dulu Pak, saya mau ke pasar Pancoran dulu beli ini 2 jam nggak datang ini gimana? Baru ayamnya lagi dikejar Pak ya, bentar sabar ya. Dan ini makanan terbaik dengan daging panggang anak sapi. Lalu apa? Faqarrabuhu ilaihim, dan dia mendekatkan.
Salah satu akhlak Pak, dan ini diperhatikan orang Arab Pak. Orang Arab itu keliling ngambil gini, dia akhlaknya. Kalau kita bilangkan Pak makan Pak, silahkan Pak. Ini enggak, orang apalagi orang Indonesia. Sudah makan Pak, sudah Ustaz. Padahal belum pernah. Dia didekatkan gini Pak. Itu akhlak Pak, akhlak tamu dikasih. Wa qarrabahu ilaihim, dia mendekatkannya. Wa qala ala ta'kulun, lah dia mengatakan sudahkah engkau makan? Dia tidak mengatakan makan ya, makan Pak, makan. Dia alangkah baiknya jika engkau makan. Itu perkataan yang sangat luar biasa ya akhir. Dan ini menjadi akhlak menerima tamu. Jangan kita katakan ayo makan. Ini dengan ala ta'kulun, bukankah sudahkah engkau makan? Ya, ini semua merupakan akhlak Nabi SAW. Jadi dia ini Ibrahim komplit Pak. Akhlaknya, tauhidnya baik. Kemudian juga akhlaknya, dan itu saya katakan ahli tauhid. Makanya para ulama mengatakan ahlus sunnah wal jamaah adalah yang paling baik dalam, yang paling mengenal kebaikan, dan juga yang paling lemah lembut dalam berakhlak. Ini hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Kita lanjutkan kalau ada pertanyaan nanti setelah salat Isya. Jazakumullah khairan. Sudah masuk waktu? Iya. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.